Kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling kembali terungkap. Kali ini, tim berhasil menyergap 3 tersangka dengan inisial FAP, MR, dan MND. FAP adalah warga Dusun Setiajaya, Desa Permata, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Ia dibekuk bersama MR, warga Dusun Megablora, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, di halaman parkir Hotel Kapuas Dharma. Dari tangan kedua tersangka, diperoleh barang bukti sisik terenggiling seberat 20 kg. Namun, tak berhenti sampai di situ. Melalui keterangan tersangka, tim memperoleh informasi terkait keterlibatan jaringan lainnya. Adalah MND, seorang pria yang diketahui berperan sebagai pemilik dan penampung sisik. Besok harinya, tim langsung menuju Dusun Nelayan, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dengan waktu tempuh kurang lebih 6 jam. Setiba di lokasi, rombongan petugas segera menyambangi rumah MND dan lakukan penggeledahan. Alhasil, sebanyak 37 kg sisik yang disimpan apik dalam 2 karung goni berhasil diamankan. Kami mengindikasikan bahwa ini terkait dengan jaringan internasional. Sebelumnya, penyelundupan sisik terenggiling juga terjadi di Kalimantan Selatan pada 17 Mei 2023. Dalam giat tersebut, Dirjen Gakum LHK bersama Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Kalbaksel cegat penyelundupan 360 kg sisik terenggiling di Komplek Pelabuhan Trisakti, Jalan Duyung Raya. Berkaitan di jaringan ini, karena terkait jaringan Kalimantan Selatan dan jaringan Kalimantan Barat, total kerugian yang kita alami berkaitan dengan terenggiling ini mencapai 84,36 miliar. Jadi kalau tidak tegas para pelaku ini, kita sudah perintahkan para penyidik untuk mendalami para pelaku-pelaku lainnya. Menurut kajian valuasi ekonomi satwa liar oleh Dirjen Gakum LHK bersama tim ahli dari IPB, 1 ekor terenggiling memiliki nilai ekonomis yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebesar 50,6 juta rupiah. 1 kilogram sisik diperkirakan berasal dari 4 ekor terenggiling hidup. Total kerugian negara dari kejahatan terhadap satwa dilindungi yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan ditaksir senilai 84,36 miliar rupiah. Kejahatan satwa terenggiling ini merupakan kejahatan yang sangat serius. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli konservasi kita, 1 ekor terenggiling, itu memakan dalam siklus hidupnya itu memakan 70 juta ekor semut, layak maupun serangga lainnya. Apabila 1 ekor ini hilang, maka kan akan sangat sulit kita mengendalikan populasi spesies yang ada di hutan ini. Terenggiling kan perdagangan ilegalnya, perburuannya, penyelundupannya itu kan itu lintas negara ya. Bahkan malah transkontinental kan, karena sekarang ini kalau kita bicara tentang perdagangan terenggiling di dunia itu kan yang demand terbesarnya di Cina. Cina itu dia sekarang nggak cuma ngambil dari Asia tapi juga Afrika kan gitu. Jadi wajar kalau kemudian itu pasti berjaringan gitu kan, karena jaringan kan dibentuk untuk memastikan bisnisnya berjalan dengan baik, kemudian juga mengadressing beberapa isu misalkan terkait dengan bagaimana menghindari deteksi aparat, bagaimana bisa melewati exit entry points dengan aman dan sebagainya. Itu perlu sebuah jaringan kan gitu. Kalimantan itu hanya bagian kecil dari sebuah jaringan terenggiling yang dioperasikan dari Indonesia dan Cina, dan Vietnam juga. Jadi Indonesia, Cina, Vietnam, Hong Kong itu kan jaringan-jaringan yang sebenarnya terkoneksi dengan Indonesia. Konsep kejahatan ada 3 ya. Jadi kejahatan terjadi kalau ada motivated offenders kan, ada pelaku yang termotivasi. Kedua ada suitable target, ada target yang bisa diambil. Dalam hal ini kan satwa ya. Dan ketiga unguarded location, jadi lokasi-lokasi yang tidak dijaga di mana target itu berada. Ya. Sama satu lagi market. Ya. Selama ada market, selama ada target, selama lokasi target itu tidak dijaga dengan baik,
Dan selama ada motivated offenders, pelaku yang termotivasi, ya kejahatan akan ada terus. Gitu. Tadi itu ya, kalau kita bandingkan dengan 5-10 tahun terakhir ya, memang penegakan hukum ya, kemampuan deteksi aparat meningkat. Penegakan hukum juga semakin baik ya gitu. Tapi sekali lagi ya, kejahatan itu ya akan menjadi kejahatan ketika tiga hal itu terjadi, masih ada kan gitu. Nah, kayak misalkan pintu-pintu keluar itu udah dijaga, makanya sekarang tidak terdengar nih penyelundupan daging tergiling melalui pelabuhan laut internasional kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya pelaku beralih lah mengubah modusnya kan. Mungkin dia sekarang menyimpan dagingnya, atau sekarang yang jelas ada itu mengirimkan daging itu mengirimkan tergiling hidup-hidup ke Malaysia. Nah jadi pelaku akan mencari modus-modus yang lain untuk bisa mengantisipasi situasi yang ada. Nah itulah yang makanya pemerintah juga harus adaptif kan, selalu mendeteksi di mana modus itu tercipta, kemudian di mana lokasinya, kemudian terhubung kemana saja itu harus dideteksi. Kalau tidak begitu ya akan terus selangkah lebih mundur dari pelaku kan gitu.